Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Pita Devi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk. Sebelum kita bahas dulu, produk itu adalah sesuatu yang dapat memberikan nilai ataupun manfaat bagi konsumennya. Produk itu dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk fisik, biasanya dalam bentuk barang ya. Lalu yang kedua adalah jasa. Biasanya seseorang memberikan jasanya lalu menawarkannya kepada orang lain. Contohnya itu seperti tukang cukur. Beberapa alasan mengapa seseorang membeli suatu produk, yaitu yang pertama adalah karena ciri khas produk atau jasa tersebut. Yang kedua adalah karena manfaatnya. Di era yang modern ini sudah banyak sekali produk yang diperjualbelikan, mulai dari bahan pangan, pakaian, dan juga lainnya. Karena itu kita perlu untuk melakukan pengembangan produk. Pengembangan produk itu sendiri juga adalah suatu cara mempertahankan kegiatan bisnis. Lalu apa saja sih tahap-tahap dari pengembangan produk? Yuk kita simak. Yang pertama adalah pengembangan gagasan. Di situ kita harus melakukan pencarian dari ide. Yang kedua adalah penyaringan dari gagasan itu sendiri. Yang ketiga adalah pengujian konsep. Di situ kita harus melakukan riset pasar. Bagaimana produk itu diterima atau tidak? Lalu apa sih kira-kira yang membuat produk kita diterima? Yang keempat adalah analisis bisnis. Yang kelima adalah pengembangan rancangan. Enam ada pengujian produk atau uji pemasaran, di mana kita biasanya ngasih tester kepada konsumen dan melihat bagaimana sih tanggapan dari mereka tentang produk. Dan yang terakhir ada komersialisasi, di mana ketika kita sudah tahu atau riset semuanya itu sudah berhasil dan diterima oleh masyarakat, maka kita melakukan produksi secara menyeluruh. Lalu apa saja sih contoh dari pengembangan produk yang biasa ada di lingkungan sekitar kita? Contohnya yaitu lalu kita juga harus tahu daur hidup dari suatu produk. Yang pertama, produk itu sendiri juga pasti mengalami perkenalan ya. Kita kan memperkenalkan produk itu kepada konsumen atau masyarakat. Yang kedua, mengalami pertumbuhan, di mana masyarakat sudah tahu tentang produk itu, lalu mengalami peningkatan dalam produk, dalam penjualan produk itu. Lalu yang ketiga ada kedewasaan, di mana produk itu sendiri pemasarannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lalu perusahaan atau kita mencari cara agar tidak adanya penurunan secara drastis. Lalu yang terakhir adalah kejenuhan. Secara garis besarnya, pengembangan produk itu memiliki fungsi yang sangat penting ya bagi bisnis kita, terutama ketika kita menjual suatu produk, di mana pengembangan itu sendiri dapat membuat penjualan atau pemasaran kita stabil atau bahkan naik dan menjauhi angka dari penurunan. Pengembangan produk juga bisa meningkatkan dari nilai manfaat dan juga nilai estetika yang membuat harga dari produk itu meningkat dan juga dapat diterima oleh masyarakat. Dan yang pasti itu juga dapat menguntungkan bagi kita penjualnya atau perusahaan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.